semuanya, kita ketemu lagi ya hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Pinkan Mambo. Hai Bu. Ini kita mau undang karena kita mau nanya, sekarang Pinkan itu punya kontennya nyanyi di pinggir jalan gitu ya Pinkan ya. Ala-ala kayak waktu kamu di Amerika itu ya. Iya. Terus ada yang pertanyaan orang yang nanti aku mau tanya juga ke kamu. Udah nggak jual donat lagi? Nah nanti jawabannya ya. Kita ke pojok dulu untuk membahas apa yang lagi ramai juga di luar sana. Menarik perhatian publik, menarik banyak sekali komentar baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini berita dari dunia kerja kayaknya ya gitu ya. Jadi Prilly kemarin itu mengunggah video permintaan maaf. Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba Prilly minta maaf? Gara-garanya kemarin itu sempat lah, itu kayaknya bagian dari campaign sebuah produk. Prilly itu buka apa sih namanya akun LinkedIn gitu ya. Jadi kayak ya dia kayak itu menghubungkan antara seseorang dengan opportunity pekerjaan gitu. Jadi seorang Prilly atau konsinya seolah-olah dia kayak nyari kerjaan gitu, dan itu kayak banyak tuh tawaran-tawarannya, iya kan? Tapi ya akhirnya ternyata malah juga ada orang yang merespon negatif gitu, karena dianggap pick me banget sih gitu ya kan. Prilly pick me banget sih, terus Prilly tuh kayaknya nggak sensitif banget sih kampanyenya kayak begini di tengah memang kondisi banyak orang yang masih kesusahan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah seperti apa permintaan maaf Prilly, kita lihat yang berikut ini. Nih mungkin orang tadi ada yang bertanya, emang salah ya begitu ya? Ya mungkin sebenarnya juga nggak salah ya, cuman dianggap kan udah Prilly, mungkin ya kan, makanya tadi statementnya Prilly kan aku mengerti kondisi dia tidak sama dengan, atau dia posisinya atau kondisinya beda lah sama orang-orang lain. Dia kan udah dikenal sebagai pemain film yang cukup terkenal gitu kan, banyak lah karya-karyanya di luar sana. Tiba-tiba dia ngambil pekerjaan yang lain-lain tapi hanya untuk sekedar kampanye sebuah brand gitu. Jadi dianggap kayak kurang sensitif karena itu tadi, karena banyak yang nawarin kerjaan ke Prilly. Coba kita lihat nih salah satu kontennya Prilly, A Day in My Life setelah open to work gitu. Open to work di komentar netizen, coba kita baca yang berikut ini adalah, are you sure for keep this campaign? Ini pada saat dia campaign itu ya, open to work itu. Yang berikutnya, now our struggle turn into their marketing gitu. Aduh, ini terjemahan bahasa Indonesianya adalah, oh jadi sekarang perjuangan kita itu mereka ubah menjadi cara mereka bermarketing, memasarkan produk ya gitu. Jadi kayak merasa ada yang mengolok-olok kondisi gitu. Yang berikutnya ada lagi, she's mocking the most people biggest struggle and they think it's a great marketing idea. Come on, aduh ini yang komen bahasa Inggris semua, mungkin karena LinkedIn ya. Jadi ini salah satu tulisannya aku terjemahin secara bebas ya. Oh kayaknya dia itu ya tadi mengolok-olok hal yang buat banyak orang itu adalah sebuah struggling tuh ya, perjuangan banget itu untuk mendapatkan pekerjaan, dan mereka pikir itu sesuatu yang keren banget itu menjadikan hal tersebut, perjuangan orang cari kerjaan itu sebagai marketing. Yang berikutnya ada lagi, permasalahan terbesar di negara kita malah dijadikan jokes sama mereka yang katanya berpendidikan tinggi itu. Miris gitu. Yang berikutnya komentarnya yang lainnya, sorry di tengah badai layoff dan susahnya orang cari kerja untuk survive, iklan produk itu dan Prilly menurutku kurang etis. Marketing ya marketing, tapi bisalah berempati dikit. By the way, gue bukan jobless, tapi lihat beginian rasanya kayak sakit hati. Tuh, ada lagi komentarnya. Yang berikutnya lagi, aku nyari letak salahnya di mana, ternyata kebahagiaan seseorang bikin orang lain sakit hati, tanda tanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, tapi Pril, aku makasih loh sama kamu karena kamu open to work, jadi tahu kalau sebenarnya lowongan kerja di negara kita itu bukan nggak ada, tapi ya gitu deh gitu. Maksudnya gimana? Ya gitu deh itu ya. Yang berikutnya ada lagi, kamu nggak salah, cuman situasinya 19 juta kerja itu hal fana yang dikeluarkan. Emang ada berapa sih tawaran kerjaan buat Prilly waktu itu? Banyak Pak. Banyak. Soalnya dia Prilly gitu. Ya mungkin maksudnya gini kali ya, kalau yang nawarin kerjaan kan gitu. Ih Prilly, bisa kali ya gitu. Iya maksudnya kan Prilly itu mungkin udah punya apa sih kekuatan sosial, dia nggak punya kekuatan sosial gitu ya. Jadi kalau dia hire dia, ya itu bisa menguntungkan si penawar yang memberi pekerjaan gitu. Gitu sih ya, kasihan juga sih. Karena kan ini bagian campaign ya, bukan baunya Prilly kali ya. Apalagi kan sebelum campaign itu Prilly baru mengumumkan bahwa dia keluar dari Sinemaku. Jadi seolah-olah kayak dia keluar terus dia nyari kerjaan gitu. Aduh aku nggak bisa komentar ya, takut
Takut menyinggung juga. Tapi ya kalau yang namanya orang cari kerja apapun ya, selama itu halal ya, itu kita harus beri semangat, apresiasi. Contohnya salah satunya itu adalah Pinkan Mambo. Dia bikin donat sambil nyanyi. Sekarang dia nyanyi sambil wah segala macam dilakuin. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke. Ya, kita menuju ke Pinkan Mambo. Tapi Hai Kak. kamu kan kemarin bikin konten nyanyi di pinggir jalan gitu ya. Kamu dimarahin sama orang-orang juga nggak? Ini udah seorang Pinkan Mambo ngapain juga nyanyi di pinggir jalan gitu? Enggak sih, kemarin karena aku nyari, kita kan juga tanya-tanya dulu gitu. Tapi kadang-kadang nggak nanya juga sih. Kayak kemarin aku di sebelahnya tukang pisang goreng gitu. Terus aku nyanyi di situ karena aku emang nyarinya masuk kampung Kak. Emang aku nanti bukan gitu, nanti lebih kayak ke warga gitu, maksudnya ngamen, emang aku tuh kerja gitu. Sebuah konsep ini ya, ini ide kamu sendiri? Iya, ide aku sih dari awal, cuma Arya nambahin juga, ayo kenapa enggak, aku kan punya speaker itu, tadinya pinjem speaker dia gitu. Coba seperti apa sih, kita lihat yang berikut ini. Temponya salah, Arya. Arya temponya kemana ya? Iya, gimana mau disawer, A-nya telat loh. Kan kamu nyanyinya tuh kalau kita lihat ya, di video itu kan lokasinya malah lagi macet gitu, itu nggak bikin tambah macet ya? Iya, makanya kita udah nggak di situ lagi, jadi kita cari tempat yang aman gitu. Ditegur nggak? Enggak sih, cuma ya next time jangan di jam ini, terus kita bilang jangan mengganggu gitu. Terus kita juga memang diizinin sama warga, emang ada izinnya juga di situ. Jadi kamu ngomong izin dulu, baru izin dulu kalau boleh gitu. Tapi kalau dia saranin jam 10 aja ketika udah pergi kerja, makanya aku langsung jangan sampai ganggu warga gitu. Tapi kan ini memang kamu untuk live TikTok gitu kan? Banyak gift-nya yang dikasih ke kamu? Sekarang sih masih ngerintis ya, masih orang belum notice banget gitu ya? Belum kayak waktu donat kan lebih banyak yang nyawer gitu, karena udah biasa. Ini kan baru gitu, bisnis baru berarti kan? Bisnis gitu. baru. Bisnis baru. Coba kita lihat komentar netizen ya. Berikutnya adalah turun banget Pinkan, ngapain begini sih katanya gitu. Ada lagi yang komen, coba kita lihat. Masih jualan donat nggak sih? Masih jualan donat nggak sih? Kita lagi buka investor buat 1-2 orang doang, buat booth kita yang pertama yang kita bakal buat di BSD. Jadi hopefully bulan depan kita gunting pita, ada tokonya. Amin. Di toko biasa aja. Toko biasa, jadi ada outletnya ya, ada outlet bukan cuma biasa. jualan online aja. Yang berikut ke pertanyaannya, keren ada aja katanya marketing S3-nya. Enggak juga gitu sih konsepnya. Ada lagi komennya yang bilang begini, yang bilang turun-turun kenapa sih malah bagus merakyat gitu, nggak sombong, seru, asik, deh gitu ya. Terus ada lagi yang bilang, apalagi kata gue daripada turun di jalan begini, mending di kafe turunin harga jobnya. Gue yakin juga banyak kafe-kafe yang mau secara nama dia udah besar. Jadi sebenarnya aku punya bisnis event organizer yang akan mengundang diriku sendiri, dan aku punya PT-nya Pink Mambo International. Nah itu memang udah 5 tahun lalu kita mau jalan tour, IO-nya aku, tapi aku santai aja gitu loh, itu bakal kita jalanin tour se-Indonesia. Tapi ngamen ini kan uang harian yang kita bisa beli pamper saat itu juga gitu. Dan juga untuk menjadi penyanyi di Indonesia kan aku udah diva, udah keren gitu di Indonesia. Jadi mindset aku udah, goalnya aku tuh udah internasional. Gimana cara bikin single lagu yang aku bakal tour seluruh dunia. Jadi passion yang aku udah bukan di Indonesia lagi. Dan kalau di TikTok ini kan satu bisnis yang belum pernah aku geluti selain pengusaha donat. Ini kan satu challenge membutuhkan kejeniusan, bagaimana cara kita mendapatkan perhatian, uang dari uang dari koin yang masuk, dan juga kita juga bisa bertemu fans, dan juga bisa juga bertemu warung-warung atau apa yang bisa kita buat di toko tersebut yang supaya dia datang banyak orang bisa belanja di warung itu gitu ya. Bisa juga kita tiba-tiba datang, tiba-tiba kita bikin, aku sewa warung ini deh buat donat, atau kita bisa ketemu masyarakat banyak. Keren dan kita banget, ini keren banget strategi bisnisnya. Dan kita lagi buka investor juga 1-2 orang untuk booth kita pertama. Untuk booth kita pertama kita lagi buka investor 1-2 orang. Nah setelah booth kita ini 2 bulan kemudian kita bakal open franchise seluruh Indonesia donat Pinkan Mambo. Amin, keren banget gitu. sih, keren banget sih. Dan itu satu bisnis, dan aku masih punya 50 bisnis ide lagi. bisnis lainnya. Baju semuanya, salon dan nah ini dari macam-macam. yang kemarin kegiatan kamu tuh nyanyi di ya misalnya ini Pinkan Mambo, bisa lo punya konsep gini nyanyi di mana aja gitu dadakan. Dan itu gitu. kan satu challenge yang susah dilakukan. Iya. Karena kita harus
terus bagaimana caranya menarik. Jadi gini, sebenarnya aplikasi tersebut tuh udah memang cair cepet uang, tapi nggak cepet sih, maksudnya butuh proses. Cuma untuk orang yang pinter itu harusnya uangnya udah ada. Tinggal tayangan apa yang bisa membuat mereka spending money, benar nggak? Betul. Nah ini kan satu tayangan yang menarik sebagai aku produser nih misalnya TV, nah orang nonton, jadi orang mau keluar uang dari situ, jadi itu sebenarnya bisa mungkin 100 juta sehari bisa kalau kita jenius ya mainnya. Betul. Dia kamu total ya. Kalau itu kan kayaknya sama masih aja sama off air TV, sama off air. Kamu ada rencana ke depan kamu kostumnya akan lebih total nggak? Iya, kita akan bawa dancer profesional dan kita akan pakai wig dan kita open hire dancer. Itu ada dancer profesional buka juga audition buat dancer. Nanti bakal dancernya bakal masukin pingkan manajemen juga dan kan aku ada recording label juga. Jadi nanti bakal profesional. Nantinya bakal kayak pakai wig pink semua Barbie gitu. Kayak gitu, tapi hopefully ya semoga bisa dilakukan gitu, beli bajunya. Ini udah ada yang approach kamu belum? Asisten aku sih mau jadi dancer, Jihan sama Nia juga udah siap. Sebentar di shoot kan arah asistennya. Asistennya tuh kayak diem. Kayak bawa speaker gitu kan, daripada nanggung kan udah pakein wig aja, tapi kita seadanya aja. Jadi krunya juga nanti tetap pakai wig pink ya? Iya. Oke. Wig pink ya? Wig pink. Wig pink, oke. Baiklah. Tapi belum ada yang approach gitu kayak, wah ini bisa nih kolaborasi kerjasama sama brand ini, brand itu, belum ada ya? Brand. Mudah-mudahan abis ini kebuka ya? Kita juga open brand juga, buat brand juga ya bakal kita pakai brandnya dan segalanya waktu kita ngonten gitu kan. Keren banget. Mudah-mudahan gitu. sukses ya, iya, Pinkan. Makasih. Oke, ini nanti kita masih lanjutin ngobrol sama Pinkan. Kita undang satu bintang tamu lagi. Ini seorang ibu, anaknya 1. Kemarin ditinggal 4 minggu aja rasanya kayak habis putus cinta juga gitu ya. Ada Nova Elisa, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Nova Elisa. Dia merah membara. Kayaknya menutupi hati yang sedang sedih ya, Bu? Oh, sedih selalu karena Nayumanya. Ya gitulah, maksudnya bukan problematik ya, tantangan punya anak remaja, terutama perempuan gitu, kayaknya kompleks aja gitu. Jadi aku lagi mencoba tidak galau tapi galau, tidak sedih tapi sedih, gimana ya untuk bangun situ. Kenapa? Gara-gara apa? Ya kan kemarin itu anakku baru pulang dari liburan sama papanya, terus sekarang ingin memutuskan pindah ke sana. Ke Itali, ke Como. Ya aku tahu dia one day itu akan keluar rumah, aku tahu karena ngikut papanya gitu. Gimana pun aku berusaha untuk mengisi porsi papanya, pasti nggak akan mungkin sama dengan bapaknya, memang ada gitu kan. Tapi aku nggak tahu akan secepat ini sih. Anak 1 perempuan, secepat ini ya. Cepet banget sih. Oke, ini ada video postingan bersamanya dengan Naima. Kita lihat yang berikut. Postingan, video postingan ya. Rindu anak ini yang waktu ini curahan hatinya Nova Elisa ketika baru ditinggal liburan ya. Naima lagi liburan sama papanya, ini 3 minggu tapi rasanya kayak 3 tahun. Padahal baru hari ke-7 hampa. Kalian gitu juga nggak sih gitu? Apa yang terjadi tuh pada saat anak pergi itu? Kamu apa yang terjadi dengan kamu? Nangis? Kayak empty aja gitu, rasanya kosong gitu. Mungkin karena aku sama Naima tuh 17 tahun tuh nggak pernah pisah ya gitu. I mean, maksudnya tuh laki-laki datang dan pergi, tapi anak kan selamanya gitu menetap. Jadi aku pikir tuh ketika dia liburan lama gitu 4 minggu gitu, kok jadi gundah gulana gitu rasanya, dak dikduk gitu. Jadi nggak sabar untuk dia balik lagi ke sini pada saat itu gitu. Cuman ketika anak itu besar, kita kan nggak bisa mengkontrol gitu. Kita hanya bisa mengarahkan, kita hanya bisa menggait dia untuk menjadi anak yang kita doakan terbaik gitu untuk dia gitu. Jadi kalau ketika seorang anak mengatakan, oh aku mau tinggal sama papa, ya nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi hati ini, berkecamuk lah rasanya gitu. Diam-diam nangis di mana? Di rumah lah. Sendiri gitu, nggak ada siapa. Di tempat tidur nangisnya gitu. Tapi bilang habis itu sama Naima, aku bilang, Naima mama habis nangis. Aku bilang gitu, kenapa? Kata gitu, dengan gayanya sok cuek gitu. Kenapa sih gitu? Terus dia bilang, karena Naima mau pindah. Terus kata dia,
Mam, katanya gitu, stop it. Jadi aku bilang, aku mau beli properti di sana ya, aku bilang gitu. No, kata dia gitu. Ibunya mau menyusul aja nggak boleh ya? Oh. Emang gitu ya. Aku bisa ikut merasakan sih. Kamu juga kan? Iya. Sama seumuran. Tidur sekasur aja dia nggak mau sekarang sama. Cowok cewek sama. Cewek. Cewek, oh Iya, sama. sama kan Bu. Tuh, Kamu Ibu udah juga mulai ada. sama. Iya, ini anak-anak juga mulai gede. Oh, Iya. apalagi Michelle udah enggak Iya sama anakku juga nggak mau, udah urus sendiri gitu. Udah aku di apartemen sendiri gitu. Saya maksudnya kayak Usia berapa? 21 tahun. Tapi kan waktu dia memutuskan pengen mandiri tuh di usia Dari 18, 19 ya? 19 ya. 19 tahun. Soalnya kan dia dulu di Amerika, jadi 19 tahun tuh orang Amerika kan pasti keluar dari rumah. Tapi kan ini anak perempuan kamu yang makanya pertama gitu aku kan? bilang kita orang Indonesia, aku bilang gitu. Aku Kita orang timur ya? Kamu iya ya, gitu kan kita pengen sampai kawin ya, anaknya baru keluar ya, gitu. Sedih pasti. Iya. Sedih pasti itu Kak ngalamin. Kamu ngalamin yang ya? kakak itu rasain. Tapi kan kalau kita lihat Pingkan karena kamu ceria, kita nggak tahu bahwa itu yang kamu rasakan sebenarnya. Oh iya banget, iya. Tadi aja, iya. Kayak WA kita nggak dibalas aja karena dia sibuk gitu. Terus sometimes ya, like mom and teenage daughter kan kayak punya apa gitu yang kita miskom ya, ada aja gitu. Jadi kayak kita, mami udah transfer uang makan gitu. Tiap hari transfer, kata Arya, kamu transfer terus tapi ini nggak ada jawabannya. Aduh, sakit Ngenes lah. ya? Sampai, iya gitu, udah nggak bisa dibahas lagi. Nggak apa kok, dia baik-baik aja gitu. Kayak gitu. Aku cuma, Mom ya. Sama. iya kan? Kayak gitu. Sama, Terus anak-anak gede tuh udah pada main sendiri nggak sih? iya. Terus kita tuh jarang ke rumah, kayak kita ngerasa masih ada nggak sih gue gitu kan? Ih, kok sama sih kita ngerasain. Tapi aku akan pastikan aku ada dimanapun kamu berada. Pokoknya tiba-tiba udah ngetok pintu aja di sebelahnya. Iya betul, kita akan terus ikut campur ya. Wah ketahuan. Habis gimana ya? Kan satu, kita ada kakak dua berarti sih, gini. satu udah nikah. Tapi kan di Jakarta jadi bisa ketemu kapan aja. Yang satu jauh. Kehilangan nggak tuh Kak? Wah, sampai encok. Encok. Jadi maksudnya itu ke badan gitu Oh ya. iya iya, mempengaruhi karena itu mindset kan. Jangan ketawa kamu ya, saya tuh encoknya jempol lagi yang encok ya kan. Oke, ini kita mau nanya kepada ibu-ibu sekalian ya. Kira-kira Iya. ibu-ibu tuh bisa paham nggak sih apa yang dilakukan anak tuh kira-kira alasannya apa sih? Ya, kira-kira apa sih alasannya anak-anak itu lebih seneng update di second account atau di account yang kita tuh nggak follow dia? Kira-kira kenapa tuh dia begitu? Karena nggak mau dilihat sama ibunya. Nggak mau dikomenin. Atau sama orang tuanya gitu loh. Kira-kira apa, Pingkan? Ah, Kenapa kira-kira anak tuh punya second account gitu? Yang ibunya nggak tahu. iya mungkin kan nggak mau dilihat Nggak kayaknya mau dilihat ya. mamanya. Nah, kalau dilihat mamanya ngapain biasanya? Saya kan ini teman siapa? Aku belum kenal. kamu Ini kepo kenapa? biasanya. Kamu juga ya? Ini siapa? Sama. Suka komentar oh, gitu. ada tindikan baru aja ibu teriak. Harem. Udah 3 sekarang masih kuping lagi. Apa sih kira-kira? Apa sih kira-kira ya yang membuat anak-anak zaman sekarang atau anak-anak kalian mungkin gitu ya, yang punya Instagram tapi nggak ada postingan fotonya. Fotonya mungkin cuma satu, buram lagi gitu. Di blog. Kamu pikir kamu di blog? Memang iya di blog. Aku di blog sama anakku. Really? Iya. Kira-kira kenapa tuh? Why, kamu di blog? why? Kira-kira kenapa kamu di blog? Iya bisa? karena kayaknya keseringan komen nanya gitu. Astaga. Lema kok posting ini sih? Lema?" Terus maksudnya gini, karena kita kan punya kekhawatiran ya, anaknya tuh kalau terlalu into Barbar. sosial media Iya. gitu kan nggak tahu kenalan sama siapa. Iya, betul. Terus ada orang lain yang mencoba kenalan sama dia. Jadi ada kekhawatiran lah pastinya ke sana. Pakai baju seksi. Enggak, anakku enggak gitu. Dia tuh lebih ke cuek gitu gitu. gayanya. Emang masih sneakers gitu loh. Cuman kan memang dia cantik dan berani gitu. Jadi ya kita sebagai ibu pasti ada deg-degannya juga gitu. Aduh. Ibu suka merefleksikan ibu waktu zaman muda dulu nggak? Habis itu di blok deh gue. Oke, ini sekarang masing-masing baca pertanyaan. Silakan Pingkan dulu buka. Yang pertama Pingkan yang di atas. sorry. Ini atas dah. Oke. Buka Kamu jangan dulu. dibaca ya. Oh, iya. Pertanyaan buat Kak Nova ada pertanyaan. Kamu pernah bilang kenapa harus operasi kalau bisa ditangani tanpa bedah? Tapi jujur, ada nggak sih bagian tubuh yang bikin insecure dan pengen dirubah? Ada nggak? Ada Apa? lengan. Itu mah tinggal suntik doang Ya deh. Allah, Karena- apa kabar gue ya? Ya Allah. Ya kan beda perempuan Langsung beda ya. isinya loh. Ya enggak apa. Terus Ya kan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk saya pede mampus. Ya karena Bu. makin usia makin susah ini ya. Untuk saya pede Iya, mampus, jadi memang dari kecil tuh akunya lengannya tuh agak
besar. Nah, ketika aku latih pakai beban kan jadi berotot bulky, gitu ya. Nah, kalau stop gym juga nggak mungkin kan, jadi lembek. Jadi ya serba salah. Oh, jadi pengennya diapain nih kalau bisa ada apa di apa? Aduh, pengennya dikecilin gitu. Dijepit lah gitu ya, terus dibuang ya, gitu bisa nggak sih? Bisa Bu, itu operasi tapi ya. Oke Nova, sekarang gantian kamu yang buka. Pinkan, sebutkan 3 ciri-ciri orang tua yang toksik kepada anaknya. Menurut kamu orang tua yang toksik itu kayak apa? Kita sih nggak ada yang ngerasa kita toksik ya. Yang apa ya? Yang apa-apa harus bilang mama, terus kayak apa sih ya? Ngatur-ngatur gitu kan nggak? Itu sih nggak toksik kan? Maksudnya Iya, nggak toksik. mamanya selalu nggak mau kehilangan dia, jadi mamanya tuh kayak pacarnya dia gitu. Oh, itu Nempel mulu gitu. Iya, jadi anaknya nggak boleh nikah gitu. menurut kamu itu toksik? Ya iyalah, kayaknya sih. Kamu gitu nggak? Enggak. Enggak, ya, Kalau enggak. aku free banget orangnya. Oh, jadi Cuma anak aku, boleh memilih mana yang dia boleh. suka. Aku mah tahu berumah tangga atau apa, aku mah nggak ngatur. Karena kamu juga nggak bisa di. Karena aku nggak bisa diatur. Enggak sih, karena mereka kan punya haknya sendiri gitu. Jadi kita harus hargain. Oke. Nih pertanyaan selanjutnya. Aku lagi. Iya. Pinkan, sebutkan 3 cara supaya orang yang citranya dinilai kurang baik bisa kembali diterima. Menurut aku dari orangnya sendiri yang harus berubah gitu. Nggak bisa kata orang, kita mah nggak bisa ngerubah orang menurut aku. Betul, nggak bisa pandangan orang, kita nggak bisa ubah. Nggak bisa, Tapi kita dari nggak bisa ngerubah. Aku mau rubah Kanova, itu nggak bisa. Jadi harus dari kita. Harus ngapain jadi? Harus ngapain tuh? Ya, Berubah. Harus berubah. apanya? Apa yang harus dilakukan berarti? Oh, kita misalnya kayak aku jadi istrinya Arya gitu misalnya. Kita harus banyak ngalah. Oke. Jadi kita harus di dunia ini, nih aku ketemu penemuan bahwa di dunia ini itu semuanya itu banyak yang nggak enak. Jadi kita itu harus tahu semuanya nggak enak. Jadi kita slow aja. Jadi kita maafin aja kalau orang bikin salah. Kita tetap baik. Which is itu sakit kan? Nggak gue jambak aja syukur gitu. Iya Oke, dong. kita akan bahas yang setelah yang berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.